Assalamualaikum, teman-teman cerita untung. Ilmu hitam dan ilmu putih memang sedang viral saat ini. Lalu seperti apa sih pandangan Islam sendiri mengenai ilmu hitam dan ilmu putih? Kali ini kita ngobrol bareng sama Kiai Kholil Nafis. Pasti teman-teman tahu kan? Sebagai ketua MUI, beliau banyak memberikan pendapat mengenai tentang berbagai masalah yang ada di Indonesia. Tapi yang mengagetkan, ternyata Kiai Kholil pernah pakai dukun. Berarti Ustadz sendiri main dukun ya? Itu main dukun. Bayangin, Kiai Kholil dari MUI masih main dukun ternyata. Nah, tapi teman-teman penasaran nggak sih? Apa sih yang membedakan ilmu hitam dan putih? Benarkah ilmu putih masuk kategori syirik dan sesat? Yuk kita sama-sama cari tahu di channel Cerita Untung. Jangan di skip biar kamu nggak keliru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cerita Untung. Terima kasih untuk yang selalu support channel kita dan alhamdulillah untuk berbagai doa-doa yang dikirimkan. Dan sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, tentunya juga udah pada tahu dari thumbnail kita judulnya seperti apa, udah tahu kita mau ngomongin apa. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke, alhamdulillah. Nah, seperti halnya kalau kalian lihat di judulnya, kita akan ngobrol mengenai sesuatu yang seru nih. Aduh, bersama kita udah ada Kiai Kholil Nafis. Masya Allah, beliau nih tentunya juga mengetuai Dewan Bagian Dakwah dan juga Ukhuwah ya, Ustaz ya, di MUI. Jadi menurut saya ini afdol kalau tanya sama beliau nih. Jadi sudut pandang yang seperti apa, yang gimana tuh nggak abu-abu gitu kan. Belakangan nih lagi rame nih Kiai ini. Waduh, saya langsung aja ke Kiai itu kan. Gitu. Apa namanya lagi rame kan nih antara merah dan keris lah gitu ya, lagi rame nih. Tentunya juga itu menjadi salah satu yang akan kita tanyakan ke Kiai. Tapi sebelumnya saya mau ngobrolin dulu mengenai ini Kiai. Ini besar banget nih Kiai ini. Pesantren Cendekia Amanah. Ini memang apa namanya Kiai bangun dari awal atau Kiai? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ari Untung dan teman-teman yang bisa silaturahim ke pesantren ya. Jadi kalau pesantren baru bangun didatangin teman itu senang banget. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga kaget, kita pikirkan ke rumah Kiai pas lihat, gede banget nih, luas banget nih. Waduh, Masya Allah. Di tahun 2017 saya bebasin tanah 1 hektar. Kemudian 2019 itu baru selesai semuanya, termasuk IMB-nya. Kemudian saya bangun, alhamdulillah 2020 sudah menerima santri untuk SMP dan juga ada madrasah diniyahnya. Jadi SMP sekaligus pesantren, pelajarannya umum sekolahnya. Kemudian kami punya target nanti anak-anak yang lulus SMP itu hafal Quran minimal 5 juz, kemudian sudah bisa baca kitab minimal Fathul Qorib. Dan saya berharap ini tahun ini kita buka SMA karena mereka udah lulus SMP langsung SMA. Kami bisa memetakan minat anak yang mau ke Timur Tengah. Kita nanti pas kelas 2 ke atas sudah drill bahasa Arabnya. Yang mau ke perguruan tinggi negeri atau ke umum ke barat kita bisa perbanyak TPA dan juga bahasa Inggrisnya. Jadi kami ingin mencoba integratif sistem antara ilmu agama dan umum. Karena dulu ada semacam dikotomis ya, orang yang ilmu agama urusan akhirat saja. Dunia nggak ada apa. Yang dunia adalah orang yang umum. Kenapa kita nggak gabungkan ilmu kan sama milik Allah? Anak-anak kita bekalin Al-Quran, bekalin juga ilmu agama, kemudian mereka kembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Mau jadi kiai, silahkan nanti kuliahnya ke Timur Tengah dan ke Arab. Mungkin yang pengen jadi intelektual itu bisa ke Barat, tapi mereka sudah punya dasarnya. Al-Qurannya sudah kuat. Gitu. Benar-benar. Kalau tanpa dasar yang kuat, bisa gaya hidup ngikutin nanti kan gitu ya. Itu dia. Jadi nggak kena masalah modernitas, kemudian pergaulan, dia bisa punya pegangan. Siapa tahu malah menyebarkan agama di sana kan. Insya Allah. Dan pemimpin di masa yang akan datang. Kita ingin mencetak para pemimpin. Nah, jadi kalau ke daerah Depok nih, jalan apa ya namanya? Jalan Kalimulya. Jalan Kalimulya. Jadi di sini ada Sunan Kalimulya. Oh, oke. Kholil Sunan Kalimulya. Masya Allah. Waduh, nih kayak ini. Kalau misalnya sekarang nih ngomongin mengenai apa namanya dunia sosial media yang sedang marak nih kayak ini ya. Ini seru ya. Tapi sebenarnya memang sejauh ini yang kita lihat adalah perbedaan sudut pandang atau juga mungkin berpihak sana atau sini gitu ya. Tanpa ada pembicaraan mengenai
sesuai dengan dasar keilmuan yang jelas seperti apa semestinya kita bersikap. Nah itu kayaknya. Ini yang lagi rame ini kan adalah mengenai perdukunan nih. Nah ini topik yang saya rasa cocok kalau Kiai yang menjelaskan. Sebenarnya kita mesti bagaimana sih? Saya juga bertanya sama Kiai dulu nih mengenai dukun itu sendiri, Kiai. Ini dukun ada banyak nih, Kiai nih. Dukun ada banyak nih, berbagai dukun nih. Orang bilang dukun beranak juga. Nah, dukun beranak. Ada lagi dukun pijit. Ada yang ramai ini kan dukun santet. Nah, ini sebenarnya di agama kita itu hukumnya nih, dukun ini apa, siapa, dan kita mesti bagaimana nih, Kiai? Tadi udah ada penjelasan Mas Ari, ada dukun pijat. Saya termasuk yang senang dipijat. Rutin. Berarti Ustadz sendiri main dukun ya? Main dukun. Bayangin, Kiai Koli dari MUI masih main dukun ternyata. Dukun pijat. Itu juga ketika saya anak lahir dari istri saya kan juga pakai dukun juga. Dukun beranak. Yang mijetin bayi kan bilang. Oh ya, nggak mungkin keluarin sendiri ya. Iya, begitu juga ketika udah bayinya kan dipijit tuh biar terus bertumbuh baik. Iya, gitu, benar. Dukun. Jadi artinya dari yang disampaikan oleh Mas Ari tadi ada dukun yang positif diharapkan, ada dukun yang tidak. Itu dalam bahasa Indonesia karena makna dukun banyak sekali. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dukun itu diartikan dengan al-kahanah. Apa tuh al-kahanah? Al-kahanah atau irafa itu istida'u ya ma'rifatil ghaibi biwasati istikhdamil jinni. Jadi mengaku dirinya tahu hal yang gaib. Apa yang akan terjadi pada Mas Untung? Mas Untung akan jadi orang kaya, Mas Untung akan naik pangkat, Mas Untung akan dicalonkan wakil presiden. Ngaku yang akan datang itu akan begini. Kita kan nggak ada yang tahu akan datang. Anda nanti akan pindah satu negara, Anda akan hal-hal yang seperti itu dengan perantara jin. Oh, jadi jin yang membisikin. Jadi kalau ada orang, Pak, Mas Untung kayaknya yang akan datang ini, ya insya Allah jadi orang sukses. Kenapa? Karena orangnya rajin, orangnya familiar, rajin ibadah. Nah, itu bukan ramalan, bukan dukun. Itu pola. Ya, artinya melihat dari psikologi orang. Dia bistikhdamil. Jadi ada jin yang membisikkan, nanti Anda begini, Anda naik pangkat kalau Anda begini. Kata jin, ada jin yang nuntun. Nah, itu yang dukun di dalam Islam. Di dalam fatwa MUI disebutkan ini hukumnya haram. Jadi kalau jika bentuknya mungkin ada yang bisa meramal gitu ya. Paranormal bisa meramal, kemudian seolah-olah mengetahui masa depan. Nah, dan itu informasi didapatkan dari jin tentunya juga gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka itu ngakunya itu ada bacaan Qur'annya, bacaannya seolah-olah kayak memang dapatnya memang dari sesuai dengan seperti yang Islam ajarkan, bacanya ada di Quran segala macam. Itu bagaimana tuh, Ki? Kalau dia menggunakan jin pasti nggak menggunakan Al-Quran. Dia pasti menggunakan mantra-mantra. Kalau orang yang membaca Quran tidak mungkin dia meramal karena nggak boleh. Nggak ada Al-Quran yang mengajarkan ramalan, nggak ada. Jadi kalau dia memangnya mata-mata depan dengan baca-baca Al-Quran, itu nggak mungkin. Pasti bacanya mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Kecuali jin yang paham maknanya. Oh. Komat kamit, bahasa orang kita kan komat kamit. Jadi kalau komat kamit dia pasti jin. Oh. Kalau orang soleh, itu pasti baca Al-Quran. Dan kalau dukun, pasti tidak rajin ke masjid. Kalau orang soleh yang tadi menggunakan Al-Quran, dia pasti rajin ke masjid. Oh, intinya begitu ya. Kalau orang soleh, Al-Quran itu dibaca. Tapi kalau dukun, itu mungkin tulisan-tulisan nggak dibaca, cuma ditaruh nggak dibaca. Ini kan dari sisi kalau orang datang ke dukun karena ingin mengetahui masa depan, gitu kan, atau meramalkan, gitu. Kemudian dia akan membayar sejumlah uang untuk jadi jabatan ini. Kamu harus menyiapkan ini, gitu biasanya tuh. Kemudian dibayar sejumlah uang. Apakah mungkin bisa dilakukan itu? Kalau orang soleh nggak bakalan pasang tarif. Anjuran-anjuran keagamaan itu nggak mungkin pasang tarif. Dan nggak mungkin juga sebenarnya baca masa depan gitu ya? Tidak mungkin baca masa depan. Jadi kalau sudah baca masa depan, kemudian juga ada mahar, bahasa Malaysia itu mahar. Ya mahar itu kayak mas kawin gitu. Ada mahar. Itu tanda-tandanya sudah jin yang dipakai. Kita kan nggak ngelihat dia pakai jin atau tidak, tapi tanda-tandanya adalah baca-bacaan tidak dipahami. Kemudian dia meramalkan orang di masa yang akan datang. Kemudian mungkin ada jimat yang tidak dibaca, cuma ditaruh. Itu tanda-tanda pakai jin. Kalau
di beberapa rumah ada yang gantungin ayat kursi misalnya, atau ada tulisan Arab-Arab dikantongin di dompet buat itu boleh? Kalau di rumah ada tulisan Arab, itu kan kaligrafi. Oh, selain kaligrafi, selain kaligrafi, kayak saya pernah lihat itu ada rumah itu ditulisin, ya katanya ayat kursi ditulisin ditaruh di plafon dalam rumah gitu. Itu sebenarnya kalau ayat kursi yang beneran tidak boleh dilakukan seperti itu. Dan biasanya kalau itu menggunakan jin, nggak bahkan ayat kursi yang tulis. Nah biasanya kalau Al-Quran itu ditaruh sebagai penangkal kayak tadi ayat kursi itu biasanya tulisannya diputar-putar, tidak ayat kursi yang utuh. Dan itu sebenarnya pelecehan kepada Al-Quran. Itu cara jin itu menyesatkan kita. Seakan-akan Al-Quran, tapi Al-Quran hujatan alaina lah hujatan alaina. Artinya Al-Quran itu tidak menjadi penyembuh, tidak menjadi penuntun pada kita, tapi malah Quran dijadikan mualatin, ngasih kualat, bahasa orang Jawa kan kualat. Jadi ada orang pinter, ada tahu Al-Quran, tapi bukan dibaca, tapi malah diinjak-injak, ditaruh di dompet, diduduki. Di dompet gitu. Nah itu kan penghinaan. Sampai kalau pegang Al-Quran begini, tidak boleh dong Al-Quran ditaruh sembarangan. Itu haram hukumnya taruh di sini, terus kaki selonjor ke Al-Quran. Itu haram. Kenapa? Merendahkan Al-Quran. Dan ini kan potongan Al-Quran ditaruh di dompet, didudukin. Itu kan cara jin menghinakan Al-Quran. Dan biasanya itu jatuhnya jadi jimat berarti? Ya jimat itu nggak boleh. Hukumnya haram menghina Al-Quran, didudukin Al-Quran nggak boleh. Makanya biasanya itu mereka kalau pakai Al-Quran, Al-Qurannya dihina, bukan dibaca. Atau Al-Quran biasanya ditulisnya dengan cara salah. Hanya ada sedikit, kemudian diputar-putar, ya kursi diputar-putar. Terus orang ngapalinnya yang diputar-putar itu? Iya. Dan karena juga memang nggak bisa dibaca. Orang yang naruh itu nggak ngerti apa artinya. Cuma asal ada itu dimasukin. Pokoknya asal ditaruh di situ, biasanya itu dituntun oleh jin itu untuk menghinakan dari Al-Quran. Makanya orang yang menggunakan jin, itu kan jin punya kemampuan dia, apa yang akan terjadi itu kadang-kadang dia menyimak dari perbincangan malaikat. Nah, di situ dia nyolong pendengaran itu saya baca dalam As-Sihru dalam kitabnya Fathiyakan ya, yang anaknya itu 20 tahun kena sihir, kemudian dia menggali ilmunya dari Al-Quran, As-Sihru fil Quran, itu katanya Fathiyakan ketika jin itu melakukan ngintip kepada malaikat atau di alam ini yang sedang berbicara, itu dibawa oleh jin kepada orang yang jadi temannya jin itu, berkolaborasi dengan jin. Maka seringkali yang akan datang itu disebut, oh bener ya, apa yang dikatakan dukun dulu, apa yang dikatakan dukun dulu. Nah itu berarti dia temannya jin ini? Temannya jin nih biasanya. Nah ini biasanya lama-lama pakai dengan jin itu minta tumbal. Minta tumbal biasanya mencuri, berzina, syirik, takabur, itu biasanya. Nah, kadang-kadang kiai itu kok bisa ke depan terjadi. Nah, kalau kiai biasanya atau orang soleh itu, yang diomongin itu kadang-kadang ya bukan karena ngeramal. Dari mana? Itu ada ilham dari Allah. Ini kadang-kadang bedanya tipis. Oh, karomah. Karomahnya hal yang terjadi, ya alam nih begini. Itu kadang-kadang yang kiainya bicara pun kadang-kadang dia nggak merasa. Tapi Allah tuntunkan untuk menyampaikan sesuatu. Itu tadi orangnya yang menyampaikan itu beda. Yang satu rajin ke masjid, itu adalah orang soleh. Yang ini tidak ke masjid. Yang ini rajin sholat malam, itu pasti dukun nggak bakalan rajin sholat malam. Jadi sarananya sudah beda. Kemenyan, qomat kamit, terus sesembahan. Sementara kalau kiai itu sholat malam, baca Quran, bersedekah. Nggak bersama, pasti sedekah orang-orang yatim, fakir miskin. Kalau ini nggak ingat fakir miskin, tapi sembahan, ditaruh bawah pohon. Karena kan dulu alam ini, sekali saya mengutip dari As-Sihru fil Quran itu, adalah penghuninya adalah jin. Ketika manusia datang, maka ketika manusia datang, apalagi kayak pesantren dibacain Quran, dibacain ini dia minggir dia. Di mana ada lembah, di sana ada lembah, makanya ini udah minggir dari sini dulu kan lembah ini. Terus kita bangun pesantren, dia pergi. Nah, pergi biasanya ke tempat lembah lagi. Biasanya ada di sana pohon-pohon besar, pohon tua yang nggak didatengin orang. Nah, itu biasanya jin di sana. Nah, biasanya kita melewati makhluk halus di situ. Kalau kita punya kepekaan diri itu ya, pas lewat itu bulu kudu berdiri. Jeng. Kalau ada punya kepekaan, saya rada punya kepekaan itu. Jadi kalau wah ini kayaknya ada makhluk halus nih. Baca apa tuh? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya Allah,
Allahumma inni semoga saya a'udzu mohon lindung ya Allah bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna min syarri makhluk, dari makhluk-makhlukmu yang buruk. Sehingga kita lewat tidak usah mengganggu mereka, tapi kita nggak diganggu. Oh, jadi sama-sama saling menghormati. Saling menghormati sesama makhluk Allah. Kalau misalnya orang jalan misi-misi gitu, itu boleh nggak? Ya, itu kan berarti kita takut juga sama dia gitu. Iya, jadi kalau ya kadang-kadang kan orang menggunakan adat kearifan lokal, permisi, tapi sebenarnya kan ada doa gitu. Jadi kan la yuraddul qadha illa bid-du'a. Tidak mungkin kita menolak takdir kecuali dengan doa. Maka termasuk bagaimana membentengi diri dari godaan setan itu juga dengan doa. Ada orang yang dingin ya, ada keluarga saya yang dingin. Kalau lebat tempat lembah dikit, malamnya tuh ngigok-ngigok itu. Rep-repan. Nah, kayak rep-repan itu kadang-kadang juga unsur jinnya itu masuk di situ. Kan jin bisa juga dari pori-pori kita dan dari darah-darah ini jalannya. Makanya kadang bisa meminjam mulut kita, orang yang kesurupan jin tuh laki tapi suaranya perempuan. Itu suaranya jin. Nah, itu dia. Ini kayaknya mau sampai ke sana nih. Tapi sebelum sampai sana ada lagi nih kayaknya. Tadi kan tipe dukun yang bisa melihat masa depan, kemudian maksudnya mendapat informasi dari jin, dimintakan sesuatu mengenai ke depan mesti gimana biar dapat jabatan segala macam. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang nyantet. Kirim santet itu. Ya. Nah, yang itu gimana kalau yang kirim santet? Jadi jin selain tadi pakai untuk informasi ke depan, itu masih bisa benar bisa tidak, ya. Tapi kalau jin menginformasikan masa lalu seseorang itu pasti benar. Kalau masa lalu, jadi Mas Ari Untung. Jejak digital gitu ya? Jejak digitalnya itu pasti benar jin. Jadi jin itu kalau Mas Ari Untung nanti, misalnya saya mau ke sini nih, ke sini. Wah, Mas Ari Untung ke sini. Tadi lewatnya mana? Lewat Pasar Minggu kan? Nah, Mas Ari Untung tadi jam 9 masih ketemu orang kan? Gitu. Jadi itu masih jejak digital, jejak hidup orang itu dibaca jin itu persis, tidak meleset. Karena infonya mengadarnya langsung dari orang gitu ya? Jadi kalau yang suruh dilakukan itu bisa langsung dia kerekam. Tapi kalau untuk masa akan datang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Nah itu kadang-kadang ketika banyak benernya orang kan jadi percaya. Atau dibilang, tadi jam 8 ketemu dengan orang yang itu yang umpamanya badannya tegak. Cirinya sama gitu gini. Loh, kok bisa tahu ya Pak Khalil ya kan? Sampai bisa langsung heran. Wah, baru begitu Khalil. Jadi dia percaya gitu kan? Punya indera. Orang kan mudah digertak begitu, dia percaya. Nah, yang masa lalu itu bisa jin lakukan. Nah, ketika orang dukun menggunakan kolaborasi jin, ini kahana namanya. Dalam bahasa Arab, kalau untuk nyantet orang namanya sihir. Ya, kalau yang tadi untuk meramal itu namanya kahana, perdukunan. Ketika untuk nyakiti orang namanya sihir. Nah, jadi sihir ini ada orang yang memang sengaja disakiti dengan kekuatan makhluk halus, bisa diganggu tiba-tiba kan. Kalau di ru'yah ya, nah di ru'yah orang kadang-kadang di ru'yah bisa kejang-kejang, bisa sakit, bisa jadi katanya gitu kan? Ya sumo, karena ada jin di dalamnya itu yang dia tidak terima. Nah, kalau jinnya muslim mungkin nyaman-nyaman aja, tapi karena memang ini jinnya ada non muslimnya, ada yang kafir. Kalau ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti kan ada jin yang tidak menyembah kepada Allah. Yang tidak menyembah kepada Allah ketika dibacakan Al-Qur'an kepanasan. Marah. Dan biasanya itu yang ganggu. Nah, itu biasa jin yang itu dipakai untuk mengganggu orang. Nah, kalau sihir itu berarti jin itu yang dikirimkan. Jin dikirimkan untuk mengganggu orang. Bisa kan karena dia bisa masuk dari pori-pori, bisa masuk ke aliran darah. Ya orang bisa diganggu dari dalamnya, menjadi tidak enak makan, jadi meriang, jadi sakit, jadi lumpuh dan seterusnya. Jadi penyakit-penyakit itu bisa rekayasa dari jin itu untuk menyakiti manusia gitu? Bisa. Itu dengan perantara apa itu? Iya kan jin ini kayak butuh asupan. Jin kan butuh asupan dan asupannya yang tadi kalau bahasa kita minta tumbal. Makanya mengerjakan sesuatu yaitu melanggar ketentuan Allah. Kita lebih percaya kepada jimat-jimat itu, percaya pada batu-batu itu, percaya sama bukul-bukul itu. Nah itu yang minta dia bisa melaksanakan sesuatu kalau Anda jauh dari Allah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Kalau bahasa kita bisa yang syirik, yang menyekutukan Allah, percaya pada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi tumbalnya adalah tumbal
sesuatu yang jin senang kalau dia melanggar perintah Allah. Jadi sebenarnya persembahan kepada jin bukan persembahan kepada Allah. Berarti sama aja kita sama bertransaksi. Jasa lah, jasa. Transaksi dengan jin berarti. Transaksi dengan jin, dia minta bayarannya apa. Berarti kalau dia melakukan tugasnya, permintaan kita, pasti ada permintaan dari dia. Pasti permintaan ke dukunnya atau ke yang minta? Ya kepada dukunnya. Dan dukun tuh pasti nanti mengelabui kepada pihak orang yang berobat. Biasanya kan musuh. Pak, saya punya musuh, Pak. Ini saingan saya, Pak. Terus gimana caranya? Oh ya, Pak. Ini saya pengen bikin sakit. Kirimlah jin. Nah, apa? Bapak nanti di sana motong ayam, tapi Bapak tidak usah disembelih, langsung putus aja kepalanya, ditanam di situ. Nah, gitu kan. Itu permintaannya. Permintaannya. Kenapa? Karena kita sudah motong hewan kepada selain Allah. Itu bunuh berarti ya? Iya, dia udah bikin bangkai, kemudian sudah tidak menyebut nama Allah, kemudian dipersembahkan kepada setan. Udah dosa, tambah syirik. Tambah syirik, kemudian umpamanya mubadzir kan? Kan nggak boleh kita nyakitin ayam, nggak boleh nyakitin kambing. Kalau ada kita mau motong pun kita harus dengan yang tajam. Ini kok disakitin, kemudian bukan disembelih karena Allah, tapi malah cuman disia-siakan. Dikubur. Nah, itu kan sudah sesuatu yang melanggar dari syariat. Nah, gitu. Nah, disitulah akan bekerja dia, jinnya itu. Nanti minta tumbal lagi apa? Makanya kadang-kadang dia menjadi elaborasi. Maunya kalau dia ngobatin orang, ada perempuan yang datang, bawanya dia melecehkan. Nah, gitu. Bawanya melecehkan. Kan nggak boleh, namanya laki-laki berduaan dengan perempuan pas malam. Di tempat yang gelap, kemudian dia malah melakukan pelecehan seksual. Itu jadi arahnya tuh tambah jauh dari Allah dan pastinya melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika orang ngerasa melihatnya dia seperti bentuknya seperti ahli ibadah gitu ya. Misalnya bentuknya seperti ustadz gitu ya. Kemudian bisa melakukan hal-hal ini, kemudian ketika terapi hanya berduaan. Nah, itu juga udah di luar syariat berarti. Di luar syariat. Nah, ini ternyata dari perbincangan kita ternyata banyak cabang nih, Kiai ya. Tadi kan kalau bisa ngirim. Nah, ada lagi nih yang dukun itu katanya bisa nyembuhin orang. Misalnya gini, ya ada berbagai jenis sih, Kiai. Misalnya ada orang datang ke beliau, kemudian seolah-olah kamu ada yang nyantet nih, pembersihan gitu. Atau juga mungkin bukan santet, misalnya orang itu sedang punya penyakit, gitu kan, punya penyakit. Oh tenang, saya doain penyakit kamu pindah ke kambing, gitu misalnya. Nah gitu, ada begitu tuh. Ya. Nah itu gimana tuh, Ki? Ya dia pengen punya kambing. Iya dia suruh bawa kambing. Iya bawa kambing, terus karena penyakitnya akan dipindahin ke kambing. Itu akal-akalan itu namanya. Nanti kambing dipotong. Itu tipu-tipu, Jadi memang jenisnya kan begini dari mereka kolaborasi dengan. Ini nggak ada hubungan sama jin sebenarnya? Ya bisa saja. Ada jadi juga. ketika dia sudah kolaborasi dengan jin, lalu dia jin yang minta tumbal dengan tadi selain jauh dari Allah, kemudian ketika dia kolaborasi, dia nipu. Oh, aksesoris nih tambahnya. Iya, jadi akibat orang elaborasi dengan jin menyakitin orang, itu biasanya nipu sama orang. Kayak ngeramal orang ke depan begini-begini kan bagian dari tipu-tipu, dia nggak tahu apa-apa. Sama kalau Anda pengen kaya, Anda pakai yang gini-gini. Minta ke dukun yang tidak kaya kan nggak masuk akal. Saya pengen belajar jadi orang kaya, datang orang nggak kaya kan? Iya. Mestinya dia udah lebih kaya kan gitu. Iya ngapain gitu? Iya, daripada dia bisa datengin duit, dia aja sendiri dikayain kan gitu. Kalau Mas Hari Untung mau ngaji sama orang yang nggak bisa ngaji kan masuk akal. Iya. Kan masuk akal. Saya pengen kaya tapi orang yang nggak kaya. Saya kepengen naik pangkat, orang yang nggak punya pangkat gitu. Iya. Jadi nggak masuk akal. Nah, dari elaborasi jin yang dia menginformasikan ke depan, dia minta tumbal sesuatu yang jauh dari Allah. Bisa zina, bisa menipu, ya kan? Bisa juga merampok. Dia termasuk tadi penyakit bapak saya pindahkan ke ayam. Ya akal-akalan pengen punya kambing, pengen punya ayam, pengen motong ayam, pengen makan ayam aja caranya. Oh gitu. Penyakit ya Allah hilangkan, Allah ya sembuhkan. Cuma Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa itu nggak ada Allah tuh nyakitin hewan. Kalau emang ke hewan kita juga nggak sayang, kita ke hewan kan juga sayang. Oh ada dokter hewan kok kan gitu. Kalau misalnya kayak dia pakai alat juga termasuk ya?
pakai alat gitu. Kan ada yang pakai kayak bentuknya begitu tapi kayak raket nyamuk gitu. Kayak ini kayak lagi ke bandara gitu. Ada gitu. Nah, ini tapi medianya beda gitu. Itu masuknya udah kerana tipu-tipu kan sama dengan ini kan kayu. Terus saya pegang listrik begini. Nah, dulu kan ada nih. Saya ngobatin masalahnya. Nyetrum. Nyetrum. Buat wah saya mengandung listrik nih. Nah, kalau Mas Ari Untung itu awam, itu kan percaya hebat tuh. Ustaz, apalagi dipanggil Ustaz kan, hebat Ustaz. Orang udah percaya, tipu-tipu. Setelah itu disuruh bayar pengobatannya berapa. Padahal dia cuma pegang listrik begini doang. Coba yang ngerti soal fisika itu. Jadi dipegang sebenarnya tuh nyetrumin orang. Nyetrumin orang, dia pegang setrum aja. Hebat nih, ada orang mengandung setrum gitu, ngandung listrik. Jadi dia nggak usah bayar PLN gitu. Nah, itu tipu-tipu. Makanya arahnya berzina, menipu, ya, bahkan syirik, ngaku Tuhan, ngaku tahu dengan Nabi. Itu modelnya. Ini sebelum kita bahas yang sesuai syariatnya, kayak ini saya bareng mau tanya-tanya pola-polanya nih kayak ini. Ada juga yang tadi kayak bilang kan ditempel, wah kata kamu sakit apa gitu. Ada yang begini sakit apa, terus dia bisa ngomong, suaranya bisa berubah. Tuh ada yang di daerah Jawa Timur kayak itu ya. Dia gini terus kamu suaranya langsung berubah gitu. Ada pengobatan itu ibu-ibu. Nah, itu bagaimana Ki? Ya sebenarnya kan gini, ada yang ketika orang kesurupan jin, nah jin ada di dalam dia nggak keluar. Jadi mah dari jalannya darah itu ya itu ada jin. Kemudian jin itu bisa pegang bisa minjem mulutnya orang yang kesurupan jin. Jadi berarti dia kesurupan ini? Iya, jinnya dia nggak merasa orang yang ngomong, orang yang bergerak itu nggak merasa. Nggak merasa kalau dia kesurupan, sebenarnya dia dimasukin, dia jadi media. Jadi media. Bisa dipasang jin, bisa saja emang jin ada di dalam. Kemudian orang yang punya kemampuan tertentu bisa dialog dengan jin. Jin nggak bisa ngomong langsung. Jin itu kan nggak bisa dilihat kalau wujud benda. Aslinya itu nggak bisa. Maka penjelmaan. Jadi rekanan dia sama jin? Iya, rekanan. Rekanan bisnis ya sama jin? Dia masuk ke dalam, sehingga kalau suara sekarang Mas Ari Untung begini, Mas Ari Untung nanti kena jin, itu Mas Ari Untung nanti suaranya nggak seperti ini. Maka kadang-kadang jin disuruh keluar. Jadi nanti yang syari kan, ini ada jin di dalam dan jin itu memang jin untuk ngerjain orang itu. Sebenarnya dikerjain si pasien atau si... Bisa dua, ada yang memang yang pasien ini kesurupan datang minta diobatin, itu biasa jin bisa dikeluarkan. Tapi juga ada orang dimasukin jin. Jin dimasukkan ke dalam, perintah masukin jin di sana biar kesurupan. Ada kayak orang ketika sihir kan dia pakai jin. Jin datang hanya untuk membuat orang punya penyakit. Jadi memang benar jin itu nggak punya suara sendiri, nggak punya wujud sendiri yang bisa ditangkap oleh kita. Jadi banyak jin kayak apa bentuknya, mata kita nggak bisa ngelihat. Makanya dia penjelmaan, kadang-kadang hitam, kadang-kadang gini. Kan nggak tahu jin kayak apa sifatnya. Dia juga bisa mengecil, masuk dari pori-pori seperti itu. Ya kalau nggak salah, saya dengar beliau juga bilang katanya diutus sama Rasulullah katanya. Diutus sama Rasulullah untuk merubah kehidupan manusia gitu. Banyak kiai-kiai kita gitu yang udah benar-benar ibadahnya ahli ibadah. Nggak semuanya bisa ketemu Rasulullah. Beliau gitu bisa ketemu. Kalau kita semua diutus untuk Nabi untuk menyampaikan kebenaran. Oh iya, kan semua diutus. Ya. Jadi al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Yang ulama, kalau orang bodoh nggak bakalan jadi pewaris Nabi. Nah, Nabi itu bisa jadi pewaris. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin warasu al ilmah. Para ulama, nabi itu tidak mewariskan apa-apa kecuali mewariskan ilmu. Jadi kalau orang tidak alim, ngajinya tidak jelas, ngaku disuruh Rasul, ya dakwah saja berarti. Tapi kalau sampai mengaku dia umumnya ketemu Nabi, disuruh memperbaiki Nabi begini, mungkin orang bisa saja mimpi ketemu dengan Nabi. Ya. Tapi kalau sampai jelmaan-jelmaan begitu, pasti itu bukan Nabi. Dia pasti sudah jin. Memang beda pendapat apakah Nabi bisa diketemu langsung dalam keadaan dia kehutan. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa kelihatan langsung. Kalau toh maunya langsung, ya nggak mungkin Nabi setiap saat terus menyerahkan kepada seseorang seperti itu. Atau mungkin nggak dia berbohong? Ya pasti. Kalau kita melihatnya berbohong. Wah, saya ini diutus oleh Nabi karena yang dianggap oleh Nabi mampu hanya saya. Gitu.
biasanya kalau begitu nggak bakal ngomong di depan publik. Nah, para ulama itu kalau mimpi malah Nabi sendiri, disimpan, takut riya, iya, takut Masya apa, Allah. pasti kalau udah ngaku-ngaku saya diutus oleh Nabi itu udah pasti bohong, gitu. Jadi kita bisa melihat kalau orang yang berdasarkan agama, hal-hal yang baik buat dirinya itu nggak bakalan berani ngaku. Oh iya benar-benar. Nggak berani ngaku karena apa? Ya dia akan riya, akhirnya semua amalnya menjadi tidak diterima gara-gara pamer. Ini saya tanyain semua yang ada di masyarakat nih kayak ya. Ya. Misalnya dulu pernah heboh penggandaan uang. Nah itu gimana tuh kayak itu? Kan ternyata akhirnya ketahuan kalau dia bohong. Tapi ada lagi kayak. Ada lagi video lain tuh. Ya berarti bohong lagi. Bohong lagi ya. Kan pokoknya dalam Islam nggak ada penggandaan gitu kan? Kan uang kalau penggandaan pertama dari aspek hukum nasional jelas melanggar. Kan tidak boleh menggandakan uang baik itu dengan cara dicetak bukan dengan cara bim salah bim, itu nggak boleh. Itu kan namanya pemalsuan. Itu udah nggak boleh. Menurut Islam, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan pemerintah. Dan pemerintah melarang orang menggandakan. Uang punya harga itu kan karena dihargai oleh pemerintah dan dihargai oleh kita. Kalau kertasnya sendiri kan tidak. Ketika ada orang menggandakan uang itu di luar koridor pemerintah, dia sudah melakukan namanya tarwijun nukut, memalsukan uang. Pakai mesin aja nggak boleh, apalagi pakai fiktif begitu. Fiktif begitu. Dan nyatanya seperti dulu di Jawa Timur itu heboh, bisa uang jadi besar. Kan tipu-tipu. Diambil begini kan. Cuman kayak main sulap, ngambilnya nggak kelihatan, taunya di depan gitu. Tapi ada orang berilmu juga yang terjebak di situ waktu itu. Ya itu orang berilmu yang sedang bingung. Oh begitu. Jadi orang berilmu itu tidak semuanya bisa stabil jiwanya. Makanya orang berilmu intelektual itu butuh banyak zikir. Kalau hanya fikir saja bisa sesat. Fikir ini kan hanya kemampuan logik. Orang intelek itu kemampuan logik, sistematika berpikir. Kalau dalam keadaan hatinya goncang, logika itu ikut goncang. Nah, cuma gini ya, orang pinter nih, orang pinter intelektual, profesor, teman-teman kami yang di perguruan tinggi kadang profesor. Kalau diomelin istrinya, itu goblok mendadak. Saya jelek di saya juga. Pengalaman pribadi. Orang mohon maaf ya, yang gagah di luar perkasa, diomelin istrinya. Ada nggak yang itu ada orang berani sama istrinya? Iya benar. Jadi itu apa? Dalam keadaan kejiwaan tidak stabil. Benar. Yang sudah pinter, yang jenderal, yang gagah perkasa, itu jadi kayak nurut-nurut aja gitu. Nurut-nurut aja dan kayak orang gendeng, diomelin udah kayak nggak bisa natap aja ke istrinya nggak berani kan gitu. Nah maksud saya ini berkelakar ya berkelakar. Tapi maksud saya ingin begini, orang yang pintar seperti apapun kalau jiwanya itu tergoncang, itu bisa sesat. Makanya ketika kita banyak berpikir, jangan lupa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir kepada Allah biar kita dalam keadaan lebih fokus. Kalau Anda dalam keadaan marah-marah, Anda pasti nggak bisa berpikir objektif. La yahkumul hakim wa wadban. Tidak boleh seorang memutuskan seorang hakim terhadap keputusan dalam keadaan marah. Artinya jiwa goncang mempengaruhi objektivitas orang. Objektivitas itu pola pikir. Nah, untuk ihdinas siratal mustaqim, kan kita baca itu setiap kita sholat. Luruskan ya Allah, kami tunjukkan pada jalan yang benar. Karena kadang-kadang pola pikir yang menurut kita benar menjadi tidak benar. Mata itu bisa beda memandang ketika dalam keadaan Anda cinta, cantik sekali. Pas bercerai, jelek sekali. Itu kan hanya karena kondisi, padahal orangnya itu juga. Oleh karena itu, kalau kita hanya dengan bim-salim pola pikir begitu, tidak bisa menjamin orang bisa selamat dari kesesatan. Zikirlah yang bisa menuntun itu. Nah iya benar juga ya, ini relate dengan apa yang sedang lagi heboh nih, masalah yang viral gitu ya. Dengan pangkat setinggi apapun, urusannya dengan istri, bisa gelap mata gitu ya. Gelap mata. Ya karena itu dia tadi ya. Iya, ketika marah, kayak itu jin bisa masuk nggak? Pengaruh nggak ke di emosi memang bisa saja jin masuk, tapi biasanya itu
lebih kuat persoalan kejiwaan, bukan faktor eksternal. Jin kan faktor eksternal, kejiwaan itu faktor internal. Maka kalau Anda marah-marah, Nabi memerintahkan berwuduklah. Nah, gitu biar setan nggak masuk. Itu bukan jin, udah setan. Nah, ini udah setan, artinya godaan emosi yang menyesatkan kita. Kita kalau marah-marah jangan terus berdiri, duduk atau tidur-tiduran. Pokoknya orang suami istri berantem, udah duduk dulu. Nah, ketika duduk itu meredakan emosi. Itu internal. Sementara jin itu faktor eksternal. Gitu. Itu bedanya. Jadi pola dirinya, kan kalau dalam Al-Qur'an disebutkan tentang ciri orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan emosi, dia internal. Tapi ketika jin yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi waswas, jadi godaan luar. Nah, tapi godaan luar bisa masuk karena internal nggak kuat, imun nggak kuat. Sama dengan umpamanya kesehatan kita. Kan kalau imun kita kuat, nggak masuk penyakit itu. Dingin kayak seperti apapun, angin nyaman kita menikmati. Coba lagi meriang. Angin sepoi-sepoi kita meriang, nggak nyaman. Nah gitu juga ketika kondisi kita nggak stabil, emosi, nah itu mudah kita masuk setan masuk, jin masuk, itu mudah masuk. Oh, ada pintunya jadi. Ada pintunya, jadi terbuka. Tapi ketika kita dalam keadaan stabil, kita fokus, baca Quran, zikir, nggak bakalan masuk. Wah, ini dapat quote baru nih dari Kiai ini berarti. Kalau ada masalah jangan dipikirin, dizikirin aja. Keren. Hebat ini. Keren. Nah, ada lagi nih yang juga termasuk viral nih, Kiai. Remote langit. Kiai. Ini termasuk viral nih, Kiai. Jadi ibaratnya sekarang ini di dunia pertunjukan lah, maksudnya ibaratnya kayak penyelenggaraan acara outdoor itu seolah-olah ada satu keharusan untuk menyewa seorang pawang hujan gitu, yang seolah-olah bisa mengontrol langit, kemudian terserah dia mau dihujan atau tidak gitu. Bahkan ada ungkapan bahwa Allah itu bapaknya dia gitu, dia bisa minta sama Allah mau dihujan apa enggak, aku mau hari ini nggak hujan, aku jangan di sini hujan deh, bisa nyuruh gitu, seolah-olah bisa nyuruh Allah gitu. Sebenarnya kalau bagi orang Muslim remote-nya itu doa. Sebenarnya kita pun bisa jadi pawang. Bisa, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak mungkin menolak takdir Allah kecuali dengan doa. Makanya Nabi Nuh itu pernah berdoa ketika kena banjir, ya Allah selamatkan dari lembah, selamatkan dari banjir, kan gitu. Nabi Nuh berdoa. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, kalau ada hujan alihkan, jangan di atas kami, ke sebelah kami, ke gunung-gunung, ke lembah, ke tempat tumbuhnya pohon-pohon. Artinya Nabi minta alihkan ke tempat yang memang lebih membutuhkan, bukan di tempat banjir yang kami tempatin menjadi hujan, nah gitu, di tempat tumbuh. Jadi buat kepentingan bertanam, untuk kepentingan memang untuk irigasi seperti itu. Nabi berdoa, artinya mengalihkan itu memungkinkan, makanya ini harusnya hujan, dialihkan ke sana dikit. Maka kadang minta ke orang soleh, ada pawang, bisa pawang. Bahasa kita kalau hanya kedar pawang ya, orang soleh ke sana. Oh ya, makanya ada orang soleh datang berdoa, ya Allah tempat ini mudah-mudahan selamat karena kami sedang punya hajat. Itu. Nah, itu. Tapi kalau sudah mengatakan, wah ini saya akan pindahkan ke sana, saya pakai ini, oh saya saranai. Kalau orang Muslim bilang pakai tenaga makhluk halus, udah pasti dia pakai jin. Ya, apakah bisa jin? Mungkin juga dia seperti halnya kayak BMKG, kayak melihat ramalan itu dia bisa, oh nanti bisa dialihkan atau seperti apa, ya bisa saja. Tapi ketika dia menggunakan sarana jin, berarti sudah nggak kepada Allah. Nah, di sini ini yang tidak boleh. Nah, sementara kita berdoa lalu minta kepada Allah itu yang boleh. Nah, teman-teman, jadi ini ada satu insight juga bahwa sebenarnya ya kita semua ini udah di-built-in sebagai pawang hujan juga sebenarnya, berarti kayak ya. Iya. Dengan doa nanti saya tulis di kolom description deh. Nah. Jadi di dalam sejarah Islam ada, tapi pendekatannya adalah doa yang itu kepada Allah. Nah, doanya orang soleh dan bertakwa kan mudah diterima. Iya. Makanya kalau ketemu orang soleh itu jangan hanya minta selfie saja. Iya. Saya juga sering itu. Minta doa. Yai tolong doain Yai namanya. Beb minta doain Beb.
saya hidup lancar, ya minta kepada Allah, kan nggak apa-apa. Kepada Habib, bukan nggak apa-apa, malah penting gitu, minta kepada Habib, minta kepada Kiai gitu. Setelah itu selfie nggak apa-apa. Ini kan lupa minta doa, minta selfie dulu, doanya ketinggalan. Kalau kita ketemu dengan orang yang merasa bisa menyembuhkan orang lain, tapi dengan alat-alat gitu, ada yang pakai semar mesem gitu ya, ada batu begeter apa segala macam, itu dari luar syariat atau? Jadi kalau saya melihat ini bisa diteliti lebih mendalam atau lebih dilihat, digali lebih cermat ya. Ada seperti halnya pengobatan-pengobatan di beberapa negara itu kan pakai batu giok gitu lah. Jadi dulu pernah ada batu kayak itu yang dicelup gitu tuh bisa sembuh dulu. Itu sempat viral tuh. Ya. Jadi sebenarnya kan gini, ada yang memang berdasarkan ilmiah ini mengandung magnet, ada yang mengandung ini. Itu sebenarnya sah-sah saja karena dia memang ada kandungan secara ilmiah bisa digunakan untuk pengobatan gitu ya. Kalau sama dengan kita model akupuntur gitu kan, itu dia menggunakan metode ilmiah. Ada yang menggunakan batu, kan digosokin gini, mungkin batunya mengandung magnet apa gitu ya. Tapi ketika menggunakan batu, karena batu ini ada haddamnya, bahasa kita ada haddam, ada haddamnya, kemudian ada kekuatan mistisnya, ini yang tidak boleh. Nah, itu umpamanya kayak tadi, umpamanya batu nih masukin di sini, padahal bukan karena batunya mengandung apa-apa, tapi karena memang batunya ini ada makhluk halusnya. Nah, ini yang nggak boleh, ini haram ini. Berarti sudah berkolaborasi dengan jin, makhluk halus itu untuk penyembuhan yang itu dilarang oleh Allah. Mungkin batu tersebut ada habatus sauda gitu, kayak menyembuhkan penyakit itu. Kalau habatus sauda kan memang menyembuhkan artinya kandungannya itu menyembuhkan. Kandungan itu banyak kayak kurma ajwa, kayak gitu, itu kandungan-kandungan itu kan memang secara ilmiah ada. Ini nggak ada kandungannya, tapi kekuatan makhluk halusnya yang nggak boleh. Kan ada. Ini saya sudah puasain ini, puasa pati geni. Nah, berapa pati geni itu kan sehari semalam puasanya, puasa 40 hari. Ini sudah sakti ini. Dengan begini penyakit apa saja sembuh lah. Ini yang nggak boleh. Ya, tapi benar kayak kebanyakan mereka semedi itu 40 hari. Ini kayak perantauan nama dukun santet. Jadi mengetahui tidak benar itu penting. Ya, untuk apa? Menghindar tidak benar. Karena kalau kita tidak tahu yang tidak benar, itu dianggap benar karena kita nggak tahu kalau itu tidak benar. Oh ya, jadi tahu mana koridor-koridor yang dijaga nih. Nah, ini jaga. Kalau begini, makanya ada santri, ada model begini. Kalau saya punya pesantren, sini yang begini-begini ini nggak boleh. Dia tunjukkan Islam yang begini. Nah, jadi saya tahu nanti kalau saya nggak tahu itu ciri-ciri begitu, itu udah offset duluan. Jauh. Nggak jadi kiainya tuh nanti ikut sesat juga. Nah, ini menarik nih kan nih. Belakangan lagi heboh nih. Ada seorang anak muda nih kan, berpenampilan serba merah gitu, mempunyai niatan untuk membongkar praktek-praktek penipuan atas nama dukun gitu. Tapi yang santet ya, bukan dukun beranak segala macam gitu. Itu tanggapan Kiai gimana? Ya saya pikir positif saja. Dia kan nahi mungkar sebenarnya. Cuman perlu dibaca nahi mungkar dengan jangan sampai dengan cara mungkar. Melarang kemungkaran itu tidak boleh dengan cara mungkar. Apa? Mempermalukan orang gitu kan. Kemudian malah memangnya ria, ya itu tidak boleh. Kalau niatnya memangnya memang mau membongkar ya baik, bisa diajak edukasi baik-baik. Lalu kemudian menyampaikan pada masyarakat, jangan percaya loh nih, memangnya kalau ada begini, triknya nih begini. Kan saya sering juga nonton di YouTube itu, orang pakai sulap, oh ternyata ya caranya begini dia. Kok bisa orang berdiri kaki satu, ternyata pas lurus kakinya dikasih ada pegangan, ada pegangannya gitu, kok kayaknya itu kan sebenarnya trik-trik yang menjadi permainan. Nah gitu, ini permainan. Jadi ketika ini permainan dipakai untuk nipu orang karena orang sedang bingung, orang galau. Orang kan kalau dalam keadaan tercukupi, stabil jiwanya, nggak mungkin percaya yang aneh-aneh. Ketika orang udah mentok, mau berobat ke dokter nggak punya duit, sementara dia juga punya penyakit, ada orang yang sok-sok menjamin dengan kedekatan tersendiri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Nah itu kan udah tipu-tipu. Nah itu bisa masyarakat diedukasi. Nah itu kan amar ma'rufnya. Nahi mungkarnya, wah ini orang penipu, harus saya
Umpamanya ingatkan, ya bisa ingatkan dengan baik-baik, jangan kamu menipu, nggak mau juga dan melakukan, ya bisa cara yang lebih baik seperti apa. Jadi persepsi saya kalau itu niatnya baik, oke, tapi tolong jangan sampai mempermalukan orang, apalagi sampai umpamanya hanya menjadi pertengkaran di publik, jadi konsumsi publik itu menjadi bergeser dari nahi mungkar menjadi mempertontonkan, mempermalukan orang. Nah, gitu. Itu tidak boleh juga. Tapi menarik di suatu saat mungkin kalau ada pesulap merah bisa ngobrol sama Ustadz ya. Ngobrol caranya biar mungkin nih ada mungkin apa namanya diperbaiki sisi mana yang kira-kira mungkin menurut Kiai keliru gitu. 2 minggu lalu pernah komunikasi temannya ke saya mau ke sini, cuman saya pas lagi di luar kota. Ya saya mengapresiasi orang yang punya giroh agama, ingin mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kebablasan karena marah gitu loh, jengkel. Akhirnya apa? Kepleset gitu loh. Itu karena marah tadi berarti ya? Iya karena marah tadi. Jadi kita ini kalau menyampaikan kebaikan hindari marah. Saya ngajak Mas Ari Untung, begini Mas Ari Untung. Kalau itu memang karena kasih sayang, dia nggak ikut nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ego yang muncul, dia harus ikut saya, dia harus tunduk saya. Itu sudah keluar dari koridor kita berdakwah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberikan hidayah, kesadaran kepada orang yang kita cintai. Yang memberi kesadaran itu Allah. Anaknya Nabi Nuh, itu Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah. Oh iya. Apalagi orang. Jadi kalau kita sama teman kok nggak sadar-sadar juga, ya Allah saya sudah ngingatin. Berikutnya kami serahkan kepadamu yang tidak usah marah kita. Iya. Dan begitu juga, oh ini kok belum sadar-sadar juga. Jangankan orang lain, kadang-kadang istri juga nggak bisa diatur. Iya. Bahkan malah yang ngatur kan. Ini gitu. banyak kebalik-balik ke kita lagi. Kadang-kadang memang kita nggak terasa. Orang itu sombong, ya kan, takjub dengan dirinya sendiri, saya nih hebat, itu kadang-kadang lupa. Nggak cuman orang biasa, Ustadz pun kadang-kadang awal-awal itu ikhlas, kadang-kadang awal-awal itu ke orang itu melayani. Tapi ketika populer, dia berpindah jadi ada ujiannya lagi. Ada ujian lagi. Waduh, saya ini sudah ngomong di mana-mana yang hadir ribuan. Terus dia sudah sombong, temannya dulu dihubungin sudah susah, ngundang sudah susah. Jadi menjadi jaga jarak. Dan berperilaku tidak sebagai pendakwa, tapi sebagai artis jadi. Seleb lah kalau nyelep jadinya. Nah, ini kadang-kadang ujian loh. Jadi ujian, itu harus banyakin istighfar, sholawat biar tidak bergeser. Wah, alhamdulillah dakwah saya sudah diterima. Jadi nggak berubah. Dia menjadi yang awalnya lillahi ta'ala menjadi linnas. Awalnya karena Allah menjadi berubah karena manusia. Itu nggak begitu juga. Ketika maunya kita mengajak kebaikan, awalnya kita menyampaikan kebaikan karena gemes. Jadi nggak baik apa? Jadi permusuhan. Orang Arab itu sering ngasih semacam kata-kata bijak. Abwid aduwaka hunama asa ayakuna habibatama. Jadi cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Khawatir satu saat dia jadi musuhmu. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Suatu saat khawatir menjadi temanmu. Ini kan dari sepanjang kita obrol Kiai ya, ada satu hal yang ternyata memang ada di Quran, yaitu sihir ya Kiai ya. Ya. Nah, sihir ini kira-kira cirinya apa pada manusia, dan sebenarnya yang syar'i menurut Islam itu seperti apa sih? Jadi kalau pertama kalau orang kena sihir, yang syar'i adalah kembali kepada Allah. Jadi kita banyakin baca Quran, kita banyakin zikir, banyakin sholat malam, istighfar dan sholawat, itu yang syar'i. Kalau berkenaan dengan baca-bacaan. Kemudian kita bisa datang kepada orang soleh. Orang soleh minta doanya sama orang soleh. Termasuk kadang-kadang kita bawa air kan, air didoain itu kan ada pengaruhnya. Karena dengan air Allah bisa memberikan berkahnya, air yang didoain oleh orang-orang soleh itu. Itu yang syar'i. Kalau ada ruqyah itu, ada katanya ada ruqyah yang syar'i, ada yang nggak syar'i. Kalau ruqyah semuanya pasti syar'i karena dia menggunakan bacaan Al-Quran seperti hanya. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan syifaun linnas. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat, bisa wahudan, bisa sebagai petunjuk. Nah, ada dalam Al-Quran itu baca-bacaan yang itu kalau dibaca jin yang kafir itu
ya, jin yang musyrik itu kepanasan. Seperti baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul itu ke belakang itu membuat setan itu kepanasan. Jadi baca-bacaan yang ada dalam Al-Quran yang memang itu bisa membuat jin, kafir dan setan itu kepanasan itu ada. Nah itu yang dibacakan. Tapi ketika itu menggunakan sarana baca-bacaan qomat kami, itu dari jin untuk melawan jin biasanya. Jadi dia akan menimbulkan nanti permusuhan antara orang yang punya jin dengan orang yang menggunakan jin lain. Jadi jin diisi dengan jin lain, dia yang ngisi gantian itu? Iya, gantian. Mungkin bisa memenangkan itu, tapi ya mengganti. Tapi kalau dengan yang ruqyah syar'iyah istilahnya, dengan baca-bacaan Al-Quran, itu jin itu bisa pergi karena dia nggak betah. Gitu. Dia terusir dengan keimanan itu. Makanya kalau kita pengen tidak terkena jin atau sihir tidak masuk, sholat malam, banyakan istighfar, banyakin sholawat, baca Quran. Masya Allah. Ya. Karena dia nggak akan betah juga. Iya, dia nolak dia. Kayak penyakit, orang kalau lagi dalam keadaan fit, ada orang flu kan nggak bisa. Memang masuk virusnya, tapi dia ketangkal. Oh. Tapi ketika dalam keadaan fisik, lelah, ya, kemudian memang kurang vitamin, dan seterusnya, fisik dalam keadaan imun itu drop, penyakit datang semua. Wah, ini berarti memang analogi Kiai benar banget ya. Jadi kalau kita sehari-hari misalnya ini virus bertebaran, ada yang sakit, ada yang enggak, tergantung proteksi diri sendiri ini imunnya sudah kuat. Ya. Nah, kalau dari sisi sihir tadi, jin tadi, mungkin di antara kita ini mudah dilewati, cuma nggak semuanya bisa entah kesurupan atau mungkin kena kiriman karena tergantung dari proteksi masing-masing. Saya sekadar berbagi tips, mudah-mudahan tidak ria. Saya dulu itu ba'da maghrib 25 ayat, ba'da subuh 25 ayat. Saya tingkatin sekarang, ba'da subuh 50 ayat, ba'da maghrib 50 ayat. Kadang-kadang ba'da duhur baca 5-10 ayat kan sambil jalan. Saya rasa itulah menurut saya proteksi diri yang paling saya nyaman. Jadi kenapa saya ba'da subuh? Saya seharian saya sudah ada bekal baca Al-Quran. Karena ba'da maghrib minimal saya sampai tidur itu saya dengan Al-Quran itu. Meskipun mungkin ada teman yang nggak bisa sampai 50 kan banyak, kalau dari awal-awal itu bisa umpamanya baca 5 ayat, ya 2 ayat, ya 1 ayat, yang penting ada yang menjadi pelindung kita. Karena kalau baca Al-Quran itu ya mulut nyaman, hati nyaman gitu. Kan kita sehari, Mas Ari Untung, bisa nggak baca WhatsApp sehari? Iya benar. Lebih banyak buka WhatsApp dibanding kita buka Quran. Mushaf, makanya kita imbangi baca WhatsApp dengan baca mushaf. Jadi kalau tadi dari awal ngobrolin bagaimana sekarang ini di masyarakat kita begitu percaya dengan hal-hal yang mistis yang mungkin keluar dari syariat, itu awalnya adalah dari kebanyakan pikiran atau juga pikirannya galau. Ternyata tadi solusinya dizikirin aja, didekatkan dengan Quran. Jadi yang begitu-begitu malah selesai itu ya. Iya, dizikirin kemudian dipikirin. Karena ada hukum kausalitas yang itu pakai daya pikir. Orang makan bervitamin, ada obat. Ya. Tapi orang yang hanya dipikirin, nggak dizikirin, susah juga meskipun masuk di dalam dia tidak bisa diterima dengan baik. Jadi dizikirin sekaligus dipikirin. Jadi tidak atau, tapi zikir dan fikir. Nah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh. Zikir, fikir, amal soleh. Dari semua obrolan kita, Sat, itu kan pasti ada hubungan dengan jin. Boleh tahu nggak, Sat, sebagai sedikit sebelum penutup, dosanya apa, Sat, untuk pelaku itu? Kalau orang percaya pada jin dan dia berkolaborasi dengan jin, maka syirik. Syirik, berarti. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Syirik. Karena menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ya Allah. Dan Allah tidak ampuni. Kalau dosa lain masih bisa diampuni Allah. Dosa apapun itu diampuni, kecuali syirik. Oleh karena itu, ini persoalan akidah. Soal keyakinan kepada Allah, soal tauhid, maka ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai percaya kepada dukun
dengan percaya elaborasi jin, percaya kepada Allah. Masya Allah. Itu dia teman-teman. Episode ini menjadi penting ketika Ustaz bilang bahwa segala hal yang berurusan bukan kepada Allah itu akan jadi Syirik. syirik. Dan itu Allah tidak ampuni. Ya kalau tidak diampuni, ya masuk neraka. Ini sangat penting kita sampaikan. Rasa sayang kepada umat, rasa sayang pada masyarakat, biar bareng-bareng masuk surga. Amin. Biar nggak sendirian masuk surga. Amin. Nah, dengan kita mengajak, Allah mudahkan diri kita juga masuk surga. Masya Allah. Waduh, ini daging semua nih teman-teman semua ya. Hari ini ya, jadi mudah-mudahan udah ada sedikit edukasi untuk teman-teman semua. Kemana mestinya kita mengadu dan jangan sampai terperosok ke arah-arah yang salah ya. Apalagi mungkin untuk mengkonsumsi konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat atau juga berbahaya untuk akidah kita gitu ya. Ngomong-ngomong di depan kita ini ternyata ada minuman, ini bukan minuman biasa. Nah, ini mereknya adalah Santri. Ya. Ini produksi sini. Ya, proyeksi Pondok Pesantren Sidogiri. Waduh. Nah, tempat saya nyantri dulu. Maka ini yang jadi minumannya para santri di pesantren Cendekia Aman. Oh, jangan-jangan ini dizikirin nih airnya nih? Iya, ini kan dari Pasuruan. Nah, kemudian ya pastilah kalau kiai-kiai kan pasti didikir, kiai pasti dibacain sholawat gitu. Ya selain memang airnya bersih, ya di dalam juga didoain oleh para orang-orang yang ngaji lah ya. Masya Allah ya. Dan kapan-kapan main ke daerah sini, selain ada pesantren, ada masjidnya, ada juga saya lihat tadi hidroponik juga. Hidroponik. Masya Allah. Suatu saat nanti teman-teman bisa main ke sini dan ngobrol langsung dengan Kiai. Siapa tahu ini banyak sekali hal-hal yang menarik seperti ini. Obrolan santai seperti tapi ilmunya ini Masya Allah tebal banget. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan khawatir untuk teman-teman yang mau repost ulang, mau kemudian ambil untuk dipost ke akunnya masing-masing untuk memberikan banyak manfaat. Sebarkan aja jika ini dirasa bermanfaat. Ini Kiai, terima kasih waktunya nih Kiai. Masya Allah ini merupakan pembekalan buat kita juga. Ya teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa jangan terlalu banyak difikirin, tapi difikirin dan dizikirin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.